Petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 2 Juli 2021, Jumat pertama di dalam bulan Juli ini. Hari biasa pekan ke-13. Marilah kita berdoa. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, Engkau membuka pintu kerajaan surga bagi para pemungut cukai dan orang berdosa. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami mengakui bahwa hanya rahmat-Mu lah yang mampu menghidupi kami. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah orang banyak, pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu orang-orang Farisi berkata kepada murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang yang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Frater Edo. Ini Matius, ya, pemungut cukai, dipanggil Yesus, tinggalkan pekerjaan. Kamu juga anak sematawayang, dipanggil, bagaimana kau tinggalkan? Tidak membuat ibumu menangis. Hah? Bagaimana kamu dalam langkah-langkahmu ketika kamu memutuskan, aku mau ikut Yesus seperti Matius. Iya, seperti Yesus memanggil Matius ini, kan Matius ini seorang pemungut cukai gitu. Basicnya orang berdosa ini, orang lemah. Setelah saya merefleksikan, ya saya hampir serupa dengan Matius ini gitu. Saya dulunya orang nakal, kemudian orang yang sangat bandel lah dengan orang tua. Kemudian dengar kata seminari itu, gak mau masuk seminari. Sampai akhirnya entah bagaimana Tuhan tuh punya cara sendiri untuk memanggil saya begitu. "Ayo sini, kamu ikut aku." Sampai akhirnya entah bagaimana saya berani jawab, "Oh iya, saya mau ikut." Yang dulunya awalnya justru ibu saya dulu, misalnya ketika dulu lulus SD, mama saya minta, "Ayo dong kamu masuk seminari aja." Justru saya bilang, nggak mau itu, ngapain masuk seminari kayak gitu, penjara itu, nggak enak sekolah di situ. Akhirnya saya nekat untuk mendaftarkan diri sendiri ke sekolah swasta di Denpasar begitu. Akhirnya mama saya nggak mau melawan saya, sudahlah, yaudah kalau emang itu mau. Tapi justru ketika setelah saya menjalani kehidupan di SMP, kemudian saya aktif di gereja, di misdinar, entah bagaimana Tuhan tuh kayak ngasih saya jalan gitu, "Wih, ayo kamu ikut saya." Satu kali saya misdinar kelas 8 SMP waktu itu, pulang dari misdinar, di tengah ekaristi itu saya melihat, agung sekali seorang pastor ngangkat hostia gitu. Agung sekali pastor memimpin misa. Sepulang dari misa itu saya datangi mama saya, "Mama, lulus SMP udah masuk seminari ya?" Mama saya kaget, "Kesambet apa kamu?" "Kenapa kamu masuk?" "Nggak tahu, pokoknya udah masuk seminari nanti." "Oke, kalau emang kamu mau kayak gitu." Mama saya akhirnya, "Ya sudah, kalau emang kamu mau, kamu teruskan." Kayak gitu. Saya merasa bahagia.
entah kenapa perasaan bahagia tuh menyelimuti hati saya waktu itu. Akhirnya saya menggebu-gebu, saya ingin mengakhiri segera masa SMP saya, ingin cepat-cepat masuk seminari. Entah bagaimana saya merasa kebahagiaan itu selalu menggeluti hati saya, sampai akhirnya saya ngomong dengan mama saya, sampai mama saya ya mau nggak mau karena dia lihat saya juga bahagia, mama saya akhirnya mengikhlaskan. Meskipun banyak dari keluarga misalnya, loh kamu lo anak laki-laki satu-satunya, kamu penerus keluarga begini-begini, masa kamu tinggalkan mamamu sendiri. Tapi setelah saya jalani, ya saya lihat orang tua saya juga sampai saat ini masih sehat-sehat. Memang ada kekhawatiran orang tua di rumah sendiri, nggak ada yang ngurus. Tapi buktinya sampai saat ini pun, bahkan saya sampai frater saat ini, mama saya masih sehat-sehat saja. Masih begitu banyak orang mencintai keluarga saya dan mencintai saya gitu. Begitu. Oke. Puji Tuhan. Ya, oke. Jadi ini perjuangan panggilan. Ya. Kadang Tuhan Yesus tidak memperhitungkan apa yang kita perhitungkan. Yang kita perhitungkan itu kan kalau anak tunggal, nanti ibunya bagaimana dan sebagainya. Ya. Pertimbangan manusiawi. Sama seperti Matius, pertimbangan manusiawinya apa? Teman-temannya bilang, ngapain kamu? Sudah bisa cari duit kok repot. Tapi dia tetap kekeh ikut Yesus. Bahkan kehadiran Matius dengan teman-temannya dalam perpisahan membuat gunjingan para ahli kitab. Lalu bagaimana sikap Yesus? Sikap Yesus membela. Kenapa? Itu bukan soal status, tapi soal kedalaman hati ketika menjawab panggilan Tuhan Yesus. Maka dia mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Juga aku datang bukan untuk menginginkan persembahan, tapi belas kasih. Nah, disinilah motivasi yang kita harus ukir dalam kehidupan sehari-hari dalam menjawab panggilan Yesus. Tidak gampang. Masih banyak jalannya berliku-liku, ada tanjakan, ada lembah, ada ngarai dalam percobaan dalam kehidupan. Maka kekokohan dalam mengikuti panggilan Yesus pertama motivasi, niat yang positif, lalu juga usaha dan kerja keras yang mengiringinya bersama dengan doa-doa. Rupanya Matius yang akhirnya menjadi pengarang Injil itu telah bisa melewati masa-masa sulit, meninggalkan bau-bau dunianya, kesenangan-kesenangannya, bagaimana ia penuh dengan uang di dalam kantong dompetnya. Tetapi ketika bersama dengan Yesus, ia menjadi seorang yang lepas bebas, tidak terikat dengan apapun, melainkan lekat dengan kasih Kristus. Semoga Edo dalam perjalanan panggilanmu tetap Tuhan berkati, sehingga pada waktunya kamu boleh mengalami seperti Matius, bukan hanya menjadi murid Yesus, tetapi juga menjadi pengarang Injil. Ya, semoga Tuhan memberkati. Dan saudara-saudaraku terkasih, jangan lupa kalau ada anak-anak yang mau melanjutkan atau mendengarkan panggilannya, ayo didukung. Ya, karena apa? Menjadi imam bukanlah sesuatu yang menyakitkan, menakutkan, tidak, tetapi membahagiakan. Banyak orang terutama boleh menjawab panggilan Tuhan Yesus sendiri. Semoga ada di antara anak-anak yang dikilik-kilik hatinya oleh Yesus, sehingga boleh bergabung pada waktunya menjadi murid-muridnya yang setia dan akan menjadi gembala yang baik. Selamat pagi.